What's up guys, balik lagi di North Beach Club. Balik sama gue lagi, Ray, the only one. Jadi di sini gue mau bikin video tentang thrifting part 2. Jadi gini ceritanya, gue tadinya mau bikin video review lokal brand, ya kan. Begitu gue tanya kawan gue yang kerja di brand tersebut, dia bilang brandnya belum rilis katalog bro, udah habis semua, di toko juga brand-brand titipan orang semua. Nah alhasil kan kita kan nggak bisa beli terus tunggu waktu, daripada kita nggak bikin video beli, ya kan, mendingan kita thrifting. Gue bikin thrifting part 2 sembari belanja-belanja kecil lah, ya kan. Nah nih gue kemarin thrifting jadi 2 hari. Jadi ceritanya lucu nih bro. Ceritanya gini, hari pertama niat gue thrifting, udah tuh dapat. Nah pas hari kedua gue nggak niat thrifting, tapi si orang yang jualan kan gue tukeran nomor gitu kan, dia kontak ada barang bagus nih. Nah alhasil gue datang tuh ke tempat itu, tempatnya lagi. Nah thrifting lagi jatuhnya, jadi 2 hari gue nge-thrifting. Cuman yang kedua gue nggak bawa kamera karena bener-bener cepet, ya kan, tokonya udah mau tutup. Terus udah gue langsung buru-buru ke tempatnya. Nah by the way di sini gue nggak di pasar baru lagi thriftingnya, gue thrifting di mana, di pasar Senen cuy. Jadi kalau kamera rada-rada sedikit jelek footage-nya, terus footage-nya dikit karena bener-bener pasar Senen tuh ya lu tau lah, gue bawa kamera, ya kan, terus banyak ya preman atau orang-orang jualan kan, jadi ngeliatnya aneh tuh, ih kok ngapain orang bawa kamera, ya kan. Jadi sedikit footage-nya doang. Cuman gue di sini lebih nekenin gimana sih cari barang yang second, yang bekas dari hasil thrifting, masih bagus apa enggak, harganya murah apa enggak, terus brand-brand apa aja lagi. Soalnya masih banyak yang nanya ke gue tentang thrifting gitu kan. Pada lama kita bacot, mending lu lihat dulu deh footage gue kemarin thrifting. Nih footage-nya. Yuk, udah lihat kan tadi? Nah, footage beberapa yang gua kasih lihat, yang gua rekam buat kalian di pasar Senen. Nih kalau ditanya, "Bang, pasar Senennya sebelah mana?" Pokoknya kalau lu ke Senen, pasti lu nemu atrium. Terus lu ketemu pasar yang baru tuh, Pasar Raya yang ada AC-nya. Nah, itu dia pas sebelah kirinya Pasar Raya, di depan stasiun Senen. Nah, itu lu bisa ngeliat lah. Dari luar aja lo bisa kelihatan kalau di dalam itu jual tumpuk-tumpukan kain, tumpuk-tumpukan baju. Nah itu beneran, itu toko second dan biasanya orang thriftingnya di situ. Tadi kan udah gue kasih footage-nya. Lo mau lihat kan barang apa aja yang gue dapet? Nih gue kasih lihat. Ini barang-barang yang 2 hari ya, 2 hari gue thrifting kemarin. Nih ini barang-barang hasil gue thrifting 2 hari. Ada 5 celana, 1 topi, 4-nya denim, 1-nya kargo sama topi. Nah apa aja yang gue dapat, kita singkirin dulu ya, kita review satu-satu nih, oke? Nah nih barang pertama yang gue dapat thrifting adalah topi coy. Nih baseball cap
dari Stussy bacanya. Nih, dia kayak ada logo Stussy-nya di depan, bordiran, sama di belakang logo Stussy yang ini yang logo yang di belakang, terus yang di depan logo tanda tangan. Terus gue dapat masih mulus, di strap belakangnya tuh di besinya ada ukiran kayak logo Stussy yang S sama kayak gini. Terus dalamnya full tag cuy, ada tagnya Stussy ya kan. Nih barang pertama gua dapat barang ini seharga 110.000 ya kan, 110.000 buat topi baseball cap dari Stussy. Kalau lu beli di toko pasti kira-kira harganya 600-500an kalau topi ya buat Stussy. Oke, itu dari barang pertama. Nah, sekarang barang kedua. Apa sih yang gue dapat? Gue dapat celana cuy. Di sini gue panen celana thrifting ini. Kalau kemarin thrifting gue panen kaos, ini sekarang gue panen celana. Nih gue dapat celana denim. Denim ya kan? Denim bukan sih? Ya, ini denim cuy. Denim dari brand Evisu. Ya, yang nggak tahu Evisu tuh brand apa? Brand denim dari Jepang Korea gitu. Kayaknya sih Jepang sih. Soalnya dari stylenya tuh nyentrek gitu kayak betting ape. Nih celananya. Sorry kalau nggak kelihatan guanya. Yang penting lu ngeliat. Ini kayak ada sablon ya. Ini Evisu, lambang Evisu sablonnya. Terus ini kayaknya dia collapse apa gimana, gue kurang ngerti. Ini ada gambar kayak anjing ya. Gue nggak tahu ini edisi collapse apa Evisu sama apa. Cuman ini pasti Evisu. Terus dia ada kayak bordiran ikan cuy. Kayaknya kalau emang dia dari Jepang, ikan ini kan ngelambang apa sih, kayak lambang, kalau menurut orang Jepang tuh kayak apa sih, keberuntungan kayaknya ya. Kalau lu ya ikan koi kan, kalau di rumah-rumah di Jepang tuh biasanya kan ada kayak layangan apa gimana sih yang terbang-terbang tuh serupa ikan koi ya kan. Parah sih. Kayaknya sih dari Jepang nih Evisu. Yang nggak tahu Evisu pasti tahu lah. 8:10 lah. Ini sebenarnya ukuran 34 ya. Gue pakai celana tuh sebenarnya gue 36. Ini gue dapat ukuran 34. Jadi otomatis karena gue pakai pribadi, ininya bawahnya tuh gue potong, terus gue tambah bahan di sini nih cuy. Nih, ya kan? Nggak apa-apa lah gue ngerelain celana bagus buat gue pakai gitu loh. Oh ya, ini kira-kira kalau beli di toko Evisu tuh, kalau lo bisa lihat di webnya nih, gue kasih lihat di webnya tuh sekitar 100, 200, 300 sampai $400 lah. Cuman 100 itu bukan 100 pas, 100 mepet, ada nominalnya ya, sekitar kalau dirupiahin 2 juta ke atas cuy. Dan gue dapat barang ini dengan harga berapa tuh? Pokoknya gue beli 2 celana nih, gue bayar dengan harga 260 cuy. Ini celana pertama. Nah, gue beli celana ini sama yang satu lagi nih, yang ketiga. Ntar gue kasih lihat celananya. Kan bayangin aja lu, 260 dapat celana Evisu yang mungkin 2 biji. Yang mungkin kalau lu belanja Evisu 2 biji bisa habis 5 juta, 6 juta tergantung tipe ya kan. Nah, cuy. Ini kalau Evisu biasalah ada tagnya di dalam sini ya kan. Ntar gue kasih lihat detailingnya. Terus masalahnya di sini juga Evisu sama apa gitu, bukan Evisu doang. Terus bener-bener dari kancing-kancingnya yang kecil-kecil sampai kancing yang gede ini, di sini bener-bener ada ukiran Evisunya ya kan. Terus di sini velvet cuy ya. Ini celana velvet. Oh, velvetnya warna merah. Ya kan? Lumayan bagus. Oke. Itu barang kedua ya. Nah, ini barang ketiga. Gue beli di toko yang sama cuy, sama barang yang kedua. Jadi gue beli langsung ambrekan. Berapa nih bang? 2 gitu. 260 cuy, 2. Kapan lagi ini celana Evisunya? Udah lihat kan dari sini lu udah bisa baca lah. Ini bordiran cuy ya.
Kalau yang tadi kan sablon, ini bener-bener bordir parah sampai dalam cuy bordirnya. Terus ininya masih bener-bener mulus kulitnya ya, cuman rada bukan pudar sih, rada rontok dikit gitu kulit luarnya. Dalamnya Evisu dan nih ada lambang Evisunya. Ini bacaan Evisu, ini lambang, ini tag yang gue bilang lagi. Gue kalau nyari tuh sampai kancing-kancingnya gue lihat. Ini benar-benar Evisu, yang gede Evisu. Terus dia di dalam kantong-kantongnya ya, lambang Evisu nih. Terus ini dia kayak ada apa ya? Gue nggak ngerti sih desain Evisu nih. Gue nggak ngerti denim juga ini fungsinya buat apa gitu loh. Ya kan? Yang pasti sih Evisu nyentrik. Jadi ya pasti ini buat nyentriknya lah. Ininya velvet juga ya, warna merah. Ini barang ketiga cuy, kondisinya 90 lah. 90% lah, kondisinya 90% lah. Yuk, tadi barang ketiga. Ini barang keempat dengan hari yang sama nih. Ini barang terakhir yang gue beli di hari pertama gue thrifting. Ini tadi kan denim. Ini ke cargo pants ya kan. Dari Stussy. Ini dari Stussy. Modelnya ya model cargo nih, sorry. Gue ketutupan. Ya kan? Nggak ada apa ya? Nggak ada nyantriknya sih kalau Stussy mah. Kayak cargo biasa buat anak-anak skate kayaknya nih. Ini bener-bener nggak ada apa? Nggak ada minusnya sama sekali, bener-bener kayak baru. Terus nih ada tag Stussy Authentic. Terus di sini juga ada tag Stussy-nya di dalam ya. Ya guys, ini celana Stussy-nya kargonya gue dapat sekitaran harga 200.000 nih. Gue dapat 200.000. Cuman kalau di toko tuh harganya sekitaran, gue kurang tahu sih kalau celana, soalnya gue celana nggak pernah masuk di store di Indonesia yang jual Stussy. Tahu gue celana tuh 2 jutaan deh, apa 1 jutaan, gue nggak tahu deh. Cuman lumayan lah, 200.000 dapat celana Stussy ya kan. Nah jadi lanjut besoknya yang gue ceritain kayak tadi, tiba-tiba orang yang tempat gue beli Evisu kan gue tukar kontak. Dia nelpon, bang gimana nih, ada celana lagi 2 Evisu. Cuman gue lari ke sono langsung kan, dia nggak bisa gue kontak. Dia cuma kirim gambar via WA, terus gue nggak bisa ngontak WA-nya balik, malah nggak aktif nomornya. Terus gue deg-degan kan, sore-sore jam 3 tuh pasar Senen tutup sekitar jam 5. Gue tanpa basa-basi gue langsung ke tokonya. Yups, tadi kan udah yang hari pertama. Jadi di hari pertama gue dapat berapa? Celana Evisu 2, topi 1, celana Stussy 1. Jadi gue dapat 4 barang nih. Nah ini hari kedua nih yang gue janjian sama si abangnya. Barangnya pertama ini gue dapat celana denim lagi dari Evisu lagi. Nih, cuman ini rada-rada apa ya? Buat di sini nih di kulitnya tuh bacaan Evisunya udah rontok. Cuman tetap ini bordiran, ininya bordiran. Evisu, lambang Evisu di sini juga tetap bordiran. Kancing-kancing udah gua cek semua. Terus di sini tag Evisu. Di sini juga tag Evisunya dengan size 32 dan nih bacaan Evisu. By the way, ini nggak velvet cuy. No, nggak velvet. Ya kan? Nih tagnya juga ada. Ini gua dapet dimahalin cuy. Gue dapet ini 200 tadinya harganya dia buka 2,5 ke atas, 300 malah. Gue nego-nego jadi gue ngekopnya harga 220. Nah ini barang terakhir yang gue thrifting. Ini adalah celana dari Evisu juga. Nah yang ini gue seneng banget. Kenapa? Size gue ini size 35-36, pas banget size gue. Dan ininya benar-benar masih bagus kulitnya. Terus biasa Evisu, ininya bordir, kancing-kancing, tag dalam. Udah gue lihat, cuman bedanya ini Evisu gede banget cuy. Nah ini celana terakhir ini
celana yang paling murah gue dapatnya nih, dengan harga sekitar bukan sekitar, malah itu harga benernya, harganya 120, harganya 120 gue dapet nih celana gue yang terakhir. Size nya sama gue, terus kondisinya bener-bener mulus banget. Jadi kalau soal hitungan gue udah hitung-hitung, sekitar tadi 2 celana pertama di hari pertama 260, terus celana stussy 200, terus topi stussinya 110, celana Evisu yang di calling sama orang itu 220, sama celana Evisu yang paling murah nih 120. Jadi kalau ditotalin gue belanja sekitar 910 lah, 910.000 gue bisa dapet 5 celana 1 topi. Dan itu bener-bener ya, lo kalau beli Evisu 4 dengan harga store baru mungkin ya lebih bagus sih, cuman kan rada mahal, sekitar lo bisa buat celana bisa ya tembus hampir 10 juta lah, 8 juta, 9 juta ke 10 juta lah, tergantung tipe lah. Belum gue ngambil celana stussy juga sama topi stussy, sekitar 10 jutaan lah gue belanja. Cuman gue ngabisin duit 900, ya kan? Lu bayangin, dari 10 juta dapat barang 10 juta, tapi gue belanjanya 900.000. Jadi gimana? Enak kan? Keren, gak harus mahal cuy. Jadi ada yang nanya ke gue, bang, gue pernah ngeliat di online shop harga Evisu second 800, bener gak sih bang? Terus bang, gimana sih bisa ngeliat thriftingan itu ori apa enggak? Nah, jadi buat lo yang mau nanya-nanya ke gua, bisa lo follow langsung IG-nya di Northbeast Club, ada di description ya. Ntar gua sering snapgram kalau gua mau bikin video apa enggak, terus tentang streetwear, sneakers, gua snapgram deh. Nanya-nanya, kalau lo mau nanya-nanya bisa DM di IG-nya Northbeast Club. Kalau lo mau nanya, IG gua juga ada di description. Promosi dikit gak apa-apa. Nah, oke, lanjut. Pertanyaan pertama, ada yang nanya, bang, kok di online shop harga Evisu 800 bang, bener apa enggak sih? Nah, gue jawab dulu pertanyaan pertama ya. Jadi dia jual 800 karena apa? Jadi gini, dia niatnya ngejual cuy. Jadi dia ngerelain waktunya dia untuk nyari barang-barang di tempat second, terus buat diuntungin, dia dapat, dia sortir, dia dapat yang bagus apa yang jelek, sama dia mau diuntungin, ditaikin harganya baru dijual. Kalau lu datang ke toko yang benar-benar toko pasar second, pasti lu dapat harga yang murah kayak 100, 200 sampai 300 ribu lah celana, baju. Pokoknya paling mahal lu mungkin 500 ribu lah. Kalau lu belanja yang paling mahal, brand mahal, karena setiap orang ada yang toko yang gue bilang tadi, ada toko yang udah ngerti barang, udah tahu si penjual nih brand mahal, ada yang nggak ngerti. Jadi lo pinter-pinter lo nego, pinter-pinter lo yang bersosialisasi sama si abangnya lah, lo ngobrol sama abangnya, kayak gitu aja. Nah, pasti di kota-kota lo ada deh pasar-pasar second gitu, nggak cuma di Jakarta. Soalnya pasti lo di IG adalah kayak second brand Batam, second brand Medan, second brand Pangkal Pinang lah, second brand Bali, Jogja. Nah, dia dapat barang dari mana? Pasti di kotanya masing-masing tuh ada bener-bener yang pasar jual second semua. Kayak kalau di Jakarta Pasar Senen sama di Pasar Baru. Intinya kalau lo emang mau nyari yang murah, lo langsung datang ke tempatnya. Soalnya apa? Lo kan kalau di IG tuh lo tinggal ngeliat barang yang ngekop sama lo bener pas di hati lo bayar. Jadi lo nggak susah-susah milih barang lagi. Makanya sama si abangnya itu, si penjual second di online dimahalin, karena dia kan capek luangin waktu buka lembaran-lembaran nyari disortir mana baju bagus, mana celana bagus, mana yang jelek, mana layak dijual, mana yang enggak. Ya kalau lu mau murah, coba lu datang sendiri, pasti deh ada di kota-kota lu. Terus kedua, ada yang nanya, bang, gimana sih cara ngelihat itu ori apa enggak sih barang second itu? Gini bro, kan kita nyari second, si abangnya juga nggak tahu, kitanya pun harus pinter. Jadi sebelum beli, kayak misalkan kita tahu
ciri-ciri Supreme nih, kayak Supreme asli kayak gimana, Stussy asli kayak gimana, celana Levi's asli kayak gimana, Evisu asli kayak gimana, bener-bener lu lihat. Ya lu tau lah, pasti lu tau lah mana yang ori mana yang enggak. Jadi lu dari rumah basicnya lu harus tahu barang yang ori atau fake tuh kayak gimana. Ya kuncinya sih gini, kalau lu emang nggak mau ribet nyari tahu barang ori or fake kayak gimana, ya kalau celana tag, detailing, terus kayak kancing-kancing, misalkan kayak celana Evisu tadi gue dapet, ya lu lihat kancing-kancingnya udah ada yang keganti apa belum, tagnya sama apa enggak, yang ori apa enggak gitu. Maksudnya tagnya Evisu apa bukan gitu loh. Masalah kan kalau barang premium kan oke deh, orang-orang bisa nge-premiumin, cuman nggak mungkin sampai detailing banget di premium. Setahu gua pasti ada satu cacatnya. Dan kalau barang second tuh rata-rata kenapa gua percaya ini ori? Karena dia kan ekspor impor dari luar. Kayak gua nyari dapat Evisu dari Jepang, pasti eksporannya dari Jepang dong, gitu aja. Jadi lu lihat detailingnya lah, jangan langsung lu berpikiran itu tuh fake gitu. Pasti ada orinya kok. Emang ada beberapa barang yang fake di toko second, cuman kan lu pasti tahu lah. Maksudnya percaya diri aja kalau beneran itu ori. Masalah kan 90% perbandingannya kan pasti itu ori, karena satu itu ekspor dari luar, kedua lu harus lihat dulu tag-tagannya, kancing-kancingannya. Terus pasti lu megang bahan ori sama bahan KW kan pasti beda. Itu aja yang lu bedain sih kalau dari pertanyaan yang tadi, itu jawaban gue sih. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Tadi thank you yang udah nanya di DM. Kalau lu mau nanya-nanya lagi, DM North Beach Club di description ya. Oke, yuk. Mungkin itu edisi video tips, video thrifting gue yang part 2. Terus tadi gue bener-bener ngeborong Evisu banyak ya kan. Alhamdulillah banget daripada beli di luar. Kalau lu seneng sama videonya, lu komen, lu like pasti, lu share ke teman-teman kalian. Kalau emang kalian mau tahu thrifting tuh gimana, terus nge-review sepatu dari channel gue atau channel gue menurut lu asik apa enggak, coba lu komen. Pasti lu harus share lah biar bener berkembang, ya kan. Udah, mungkin dari gue itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow IG-nya North Beach Club, ada di description. Thanks for watching and peace out, man.